Season 2, Bab 73 Keramas. Hai gengs, hari ini update-nya jam 9 pagi ya. Ditunggu. Panggilan itu menyadarkan keduanya dan membuat Bian seketika panik. Pipi merona melihat posisi intimnya dengan sang suami. Hendak mendorong dada bidang yang sedang menghimpit tubuh, namun Erlan menahan dengan kedua lengannya yang kokoh. Hal yang membuat Bian benar-benar merasa terkunci. Itu kakak, Mas. Bisiknya dengan napas masih memburu. STT. Biar dulu, tanggung banget. Balas Erlan sambil meletakkan jari telunjuk di depan bibir istrinya. Tapi kita dipanggil sahur. Iya, bentar lagi, sayang. Mereka pasti ngerti pengantin baru. Seakan belum rela melepas, ia malah mendekap tubuh mungil di bawahnya. Menciumi kening dan bibir. Hela napas lega di antara keduanya berhembus ketika suara ketukan pintu tak lagi terdengar. Tanpa banyak kata Erlan melanjutkan kegiatan yang sempat tertunda akibat ulah dari saudara kembar istrinya. Menuntaskan kewajiban di malam pertama dengan manis setelah tersemainya benih-benih kehidupan baru, dengan menyematkan sebaris doa pengharapan akan tumbuh keturunan yang baik. Napas keduanya berhembus cepat. Meraih selembar tisu, Erlan menyeka keringat yang membasahi kening dan leher istrinya. Mau mandi? Apa mau tambah lagi? Tanyanya iseng, disambut dengan tepukan keras di dada. Ternyata benar kata Tante Tina. Ucap Bian. Yang mana? Cowok yang biasanya kalem itu ganas di kamar. Memang aku seganas apa? Aku nggak gigit kamu loh, Bi. Ujarnya sambil tertawa. Bibir wanita itu mengerucut gemas. Dada suaminya ia cubit berulang-ulang hingga Erlan memohon ampun. Adekmu mana? Tanya Alfian ketika Bray menuruni tangga seorang diri dan duduk di sebelahnya sambil menghela napas panjang. Gak ada jawaban, Pa. Aku gak enak ketuk pintunya terus. Alfian melirik jam yang melekat pada dinding ruang keluarga. Waktu sudah menunjukkan jam 3:05. Ya sudah, kita tunggu sebentar lagi. Lagian Mama juga belum selesai masak. Ia melirik ke arah Aileen dan Mama Fanny yang masih sibuk di dapur bersama dua Art. Gimana keadaan adik bayi tadi, Pa? Tanya Bow menatap sang papa. Alhamdulillah, baikan. Tidurnya juga nyenyak. Ia mengulas senyum. Jadi, selanjutnya bayinya gimana, Pa? Mau lapor polisi atau cari orang tuanya? Buat apa cari orang tuanya? Kalau mereka menginginkan anaknya nggak mungkin dibuang. Orang tua semacam itu lebih ganas dibanding binatang. Naudzubillah. Sahut Alfian. Aku penasaran pelakunya. Biasanya anak yang dibuang seperti itu adalah hasil hubungan gelap. Boy berdecak miris, sebab dirinya pun adalah anak hasil hubungan terlarang. Berbeda dengan ketiga adiknya yang lahir dari pernikahan sah. Nak, tidak ada anak haram. Semua anak lahir dalam keadaan suci tanpa dosa. Perbuatan orang tuanya lah yang haram. Kadang sedih juga. Mirisnya, pelaku aborsi dan pembuangan bayi ada yang masih belasan tahun. Bray berdecak miris. Naudzubillah. Papa selalu berdoa dibangun dan sebelum tidur agar anak-anakku terhindar dari perbuatan yang diharamkan Allah. Cukup papamu ini yang pernah melakukan kesalahan besar. Kalian jangan. Insya Allah, Pa. Berarti Papa akan serahkan bayinya ke polisi? Tanya Bow kemudian. Melirik kedua putranya, Alfian menggeleng. Bukan menyerahkan, tapi melaporkan penemuan bayi. Mereka mungkin akan menyerahkan bayi itu ke dinas sosial. Atau, bagaimana kalau kita adopsi saja? Seketika Boy dan Bray terkekeh, mereka sudah hafal betul sifat papanya. Sudah kuduga. Ucap Boy tertawa. Dia pasti akan jadi anak bontot kesayangan Papa. Entahlah, rasanya Papa sayang bayi itu sejak pertama menggendongnya. Cukup! Cukup! Anak kandung minggir, tahta tertinggi akan diambil alih oleh anak bontot.
ujar Bray. Tawa dua saudara itu kembali meledak. Obrolan mereka akhirnya oleh suara tangis bayi yang berasal dari kamar. Hal yang membuat Alfian segera bangkit dan tergesa-gesa menuju kamar. Iya, kan? Baru diomongin udah terbukti. Tiga lelaki itu bergegas menuju kamar untuk melihat sang bayi. Karena rewel, mereka membawanya ke ruang keluarga. Bayi kecil itu baru tenang saat Alfian yang menimangnya. Duduk bersandar di sofa sambil menyandarkan sang bayi di dadanya. Sepertinya papaku akan direbut oleh bayi ini. Kelakar Bray. Dia akan jadi anak kesayangan kita. Iya kan, nak? Bisik Alfian membelai punggung bayi mungil itu. Tumbuhlah jadi anak yang kuat. Biar bumi jadi rumahmu, dan langit jadi selimut yang akan menghangat kamu. Amin. Walaupun dia anak terbuang, tapi dia akan jadi anak beruntung kalau yang adopsi seperti papa. Boy membelai rambut halus sang bayi. Mau dikasih nama apa ya, Pa? Imbuh Bray. Alfian berpikir sejenak. Mengira-ngira nama yang cocok untuk bayi berjenis kelamin laki-laki itu. Bagaimana kalau Bisma? Cocok sih. Aku suka nama itu. Mas, sudah siap? Ayo sahur semua. Panggil Aileen dari arah ruang makan. Alfian kembali melirik angka yang tertera pada jam dinding. Belum turun juga ini pengantin baru. Bray, coba bangunkan adekmu. Aku lagi, Pa. Malu tahu. Alfian terkekeh. Kenapa harus malu? Ayo cepat. Takut mereka telat. Sambil menghela napas, Bray beranjak menuju lantai atas untuk membangunkan pengantin baru. Meskipun ia bisa menebak jika sepasang suami istri itu tidak sedang tidur. Assalamualaikum, adik, Kak Erlan, sahur! Ucapnya sambil mengetuk pintu. Sementara di dalam kamar, keadaan belum kondusif. Erlan yang baru bergantian mandi dengan istrinya itu sedang sibuk membenahi tempat tidur yang berantakan. Akan sangat memalukan jika Bray melihat tempat tidur mereka, yang kacau bak telah terhantam gempa berkekuatan besar. Waalaikumsalam. Sahut Erlan sesaat setelah membuka pintu. Kening Bray berkerut tipis saat melihat suami adik kembarnya membuka pintu sambil mengeringkan rambut dengan handuk kecil. Ia bahkan hanya mengenakan celana dan bertelanjang dada. Dipanggil papa, sahur, Kak. Ucap Bray tersenyum tipis. Iya, aku segera turun. Erlan membalas tersenyum. Pandangan Bray lantas tertuju pada Bian yang baru saja keluar dari kamar mandi dengan mengenakan jubah mandi dan handuk di kepala. Namun, wanita itu cepat-cepat menyembunyikan diri di sisi lemari. Aku turun duluan, ya. Ya, Dek. Setelah kepergian Bray, Erlan kembali menutup pintu. Ia melirik Bian yang sedang mengeluarkan piyama dari lemari. Aku malu, Mas. Gimana? Ya? Mereka pasti pikir kita habis ngapa-ngapain. Memang kita habis ngapa-ngapain, kan? Wajar, pengantin baru. Jawabnya santai. Apa mau sahur di kamar aja? Biar aku yang turun ambil buat kamu. Gak usah, Habi. Lebih malu lagi kalau aku di kamar terus. Duh, mana jalannya kayak aneh lagi? Ia meringis sendiri merasakan kakinya tidak seleluasa biasanya saat melangkah. Belum lagi tubuhnya yang terasa lemas, sebab seluruh tenaganya seolah telah diserap oleh Erlan. Udah, nggak apa-apa, sayang. Ayo, cepat pakai baju, takut masuk waktu imsak. Cepat, Bian mengenakan pakaian. Erlan merangkulnya keluar dari kamar dan turun melewati tangga. Saat akan menuju ruang makan, tatapan keduanya tertuju kepada sang papa yang masih duduk di ruang keluarga sambil memangku bayi. "Pa, itu bayi siapa?" tanya Bian, mendekat ke arah papanya. Kalian sudah bangun?" Jawabnya mengulas senyum. "Ini, tadi di jalan pulang papa menemukan bayi disimpan di dalam kardus dekat toko bunga.
Maksudnya bayi dibuang, Pak? Tanya Erlan. Sepertinya begitu. Jadi bawa pulang dulu, soalnya dia kedinginan. Alfian bercerita singkat tentang penemuan bayi malang itu saat dalam perjalanan pulang ke rumah. Ia juga mengutarakan niatnya untuk mengadopsi bayi tersebut. Ya Allah, tega sekali orang tuanya, ucap Bian. Itulah, Nak. Padahal tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan untuk memiliki anak. Semoga dia tumbuh menjadi anak yang kuat. Erlan mengusap punggung bayi itu. Mereka akhirnya menuju meja makan. Seluruh keluarga sudah berkumpul, termasuk Bim-Bim yang sedang menahan kantuk, menguap berulang-ulang dan menyandarkan kepala pada meja. Cuci muka dulu, Nak. Biar nggak ngantuk, ucap Aileen membelai rambut putranya. Iya, Ma. Ia mengusap matanya yang sayu. Lalu, memandang bayi dalam pangkuan sang papa. Itu siapa yang di bangku papa? Anak barunya papa. Awas, posisi kamu kegeser sebagai bontot. Ujar Bray. Pemuda itu hanya terkekeh dengan kesadaran yang sebenarnya belum utuh. Masih mengambang antara mimpi dan nyata. Cuci muka dulu. Ah, ngantuk banget. Jangan ketiduran di kamar mandi. Seru Aileen, lalu menuang air putih untuk suaminya dan mengambilkan lauk. Hal itu menjadi contoh dan diikuti Bian dalam melayani suaminya. Lauknya mau yang mana, Mas? Han, cumi saus tiram aja, sama nasinya pakai kuah sup sedikit. Mau tempe goreng juga? Boleh, sayang. Balas Erlan, tanpa ragu menyematkan panggilan sayang di hadapan seluruh keluarga. Boy melirik sepasang pengantin baru yang sesekali berinteraksi kecil dengan saling memandang satu sama lain, kemudian tersenyum jahil. Cia yang habis keramas. Gurau Boy membuat Bian menunduk menyembunyikan semburat merah di pipi. Berbeda dengan Erlan yang tampak cukup santai, malah terkesan bangga dengan ledekan saudara iparnya.